Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saira Rahma dari kelas 10 SMK Farmasi Mandiri. Kali ini saya ingin menjelaskan penggolongan obat dan jenis bentuk sediaan obat. Penggolongan obat. A. Berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, alamiah. Obat yang berasal dari alam atau tumbuhan, hewan, dan mineral. Tumbuhan, yaitu jamur, kina atau kinin, digitalis atau glikolosida, jantung, dan lain-lain. Hewan, plasenta, otak menghasilkan serum rabies, dan kolagen. Mineral, vaselin, parafin, talkum atau silikat, dan lain-lain. 2. Sintetik merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi kimia. Contohnya minyak gandapura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. B. Berdasarkan bentuk sediaan obat. 1. Padat, meliputi ekstrak, serbuk, pil, tablet, suppositoria, kapsul, dan opula. 2. Cairan, meliputi sirup, larutan, suspensi, liniment, lotion, dan infus. 3. Semi padat, meliputi salep, krim, gel, dan pasta. Dan yang keempat, gas, yaitu aerosol, oksigen, dan inhaler. C. Berdasarkan cara pemakaian. 1. Oral, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui mulut. Contohnya, serbuk, kapsul, dan tablet sirup. 2. Parektal, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui rektal. Contoh, suppositorio dan laksatif. 3. Sublingual, obat yang diberikan dari bawah lidah, kemudian melalui selaput, lendirnya, dan masuk ke pembuluh darah. Efeknya lebih cepat untuk penderita tekanan darah tinggi. Contoh, tablet hisap dan hormon. 4. Parenteral, obat suntik melalui kulit masuk ke darah, ada yang diberikan secara intravena, subkutan, intramuskular, dan intrakardial. 5. Langsung ke organ. Contohnya, intrakardial. 6. Melalui selaput perut, intraperitoneal. D. Berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Obat dibagi dua golongan. Yang pertama, obat dalam. Misalnya, obat-obat peroral. Contoh, antibiotik dan acetaminophen. 2. Obat topikal. Untuk pemakaian luar badan. Contoh, sulfur dan antibiotik. Berdasarkan efek yang ditimbulkan. Efek yang ditimbulkan yang pertama, sistemik. Masuk ke dalam sistem peredaran darah, diberikan secara oral. 2. Lokal. Pada tempat-tempat tertentu yang diinginkan, misalnya pada kulit, telinga, dan mata. F. Berdasarkan mekanisme aksi obat. Obat digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, obat yang bekerja terhadap penyebab penyakit. Misalnya, penyakit karena bakteri atau mikroba. Contoh, antibiotik. 2. Obat yang bekerja mencegah keadaan patologis dari penyakit. Contoh, serum dan vaksin. 3. Obat yang menghilangkan gejala penyakit simptomatik, misalnya gejala penyakit nyeri. Contoh, analgetik dan antipiretik. 4. Obat yang bekerja mengganti atau menambah fungsi-fungsi zat yang berkurang. Contoh, vitamin dan hormon. 5. Pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contoh, Aquapro injeksi dan tablet placebo. 6.
untuk orang-orang yang sakit secara psikis. Contoh, Aqua Projection 7. Selain itu, obat dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya. Misalkan antihipertensi, kardiansa, diuretik, hipnotik, sedatif, dan lain-lain. G. Berdasarkan perundang-undangan. Hal ini telah diatur dalam Permenkes nomor 917. Menkes per 10.1993 tentang wajib daftar obat jadi, bahwa penggolongan obat terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Contoh obat bebas: Actifed, Icatril, Tuseran, Sanaplu, Combatrin, dan Kerebopit. Contoh obat bebas terbatas: Teophylline, Tremeza, CTM, dan Lactobio. Contoh obat psikotropika: Camlet, Valium, Nipan, Lekotan, dan Kanak. Contoh obat narkotika: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Selanjutnya, jenis bentuk sediaan obat. 1. Pulvis atau serbuk merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian luar. 2. Pulveris merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya adalah puyer. 3. Tablet atau kompres merupakan sediaan padat, kompak, dibuat secara kempak cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. 4. Pil atau pilule merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. 5. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. 6. Tablet atau kapsul tablet merupakan sediaan padat yang kompak, dibuat secara kempak cetak, bentuknya oval seperti kapsul. 7. Larutan atau solutions merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. 8. Suspensi atau suspensiones merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispensi dalam pes cair. Macam suspensi antara lain suspensi oral atau juga termasuk susu atau magma, suspensi topikal atau penggunaan pada kulit, suspensi tetes telinga atau telinga bagian luar, suspensi optalmik, suspensi sirup kering. 9. Emulsi atau emulsiones merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam pes cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. 10. Galenik merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. 11. Ekstrak atau ekstraktum merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simlicisa nabati atau Simlicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. 12. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simlicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. 13. Imunoserum atau imunasera merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. 14. Salep atau unguenta
sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. 15. Supositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. 16. Obat tetes atau gute merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. 17. Injeksi atau injektiones merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Itu saja penjelasan saya mengenai penggolongan obat dan jenis bentuk sediaan obat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.